Pasangan Bobi Nasution, Surya, dan Edi Rahmayadi Hasan Basri sudah pernah bertemu di dua debat terbuka. Dan pada malam hari ini rencananya debat ketiga Pilgub Sumatera Utara akan digelar. Apa yang akan menjadi kejutan di debat ketiga kali ini? Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Agus Supratman. Halo, selamat siang Agus. Agus, apa tema debat ketiga Pilgub Sumut yang digelar nanti malam? Dan pada debat sebelumnya kita sempat melihat sempat terjadi kericuhan. Lantas bagaimana antisipasi pengamanan debat kali ini, Agus? Ya, Freddy, malam nanti pukul 8 di tempat ini, di area Convention Center akan digelar debat ketiga, debat pamungkas yang tentu saja akan menjadi perhatian masyarakat Sumatera Utara yang akan menentukan suaranya pada 20 November mendatang. Nah, tema kali ini adalah kita kebijakan pembangunan daerah. Saja di dalamnya ada dua subtema, yaitu mengenai penserasian pembangunan daerah, dan kemudian ada subtema NKRI dan kebangsaan. Setelah itu ada 6 isu yang nanti akan diperdebatkan secara sengit, yaitu terkait isu optimalisasi pembangunan yang berkeadilan, kemudian ancaman disintegrasi bangsa, saja Sumatera Utara yang multi etnis, multi agama, dan terkenal dengan keharmonisannya. Ini nanti para calon gubernur tentu saja akan ditanya komitmennya serta program dan visi misinya terkait hal itu. Jika kita berbalik ke belakang pada debat pertama dan kedua pasangan calon gubernur Sumatera Utara, pasangan nomor urut 1, Bobi Afif Nasution dan Haji Surya, dengan pasangan nomor urut 2, Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Segala. Keduanya memang terlihat menyampaikan visi misi, tapi tidak lupa juga menyampaikan serangan-serangan yang keluar dari konteks perdebatan, sehingga ini tentu saja memanaskan suasana, terutama pada debat kedua saat Edi Rahmayadi melakukan isu Blok Medan, isu yang terkait dengan pasangan Bobi Nasution, karena pada saat debat kedua itu memang pemberitaan terkait Blok Medan, terkait isu dugaan keterlibatan Bobi di tambang Maluku Utara, sampaikan Edi pada debat itu, sehingga memang tidak ada kesesuaian dengan tema pada perdebatan itu, tapi Edi menyelipkan pertanyaan-pertanyaan. Sedangkan Bobi sendiri sebenarnya ingin mempertanyakan sejumlah hal terkait program atau pengelolaan anggaran yang dilakukan Edi Rahmayadi, tapi memang contoh kasus yang disampaikan yang sangat keras adalah pengaspalan rumah dinas Gubernur Sumatera Utara yang menghabiskan biaya 2 miliar. Ini memang sempat menjadi pemberitaan di ini media massa juga. Nah, ini sempat dilontarkan Bobi, meskipun secara program dan kebijakan tentu saja ini menjadi sangat penting, bagaimana anggaran itu dapat digunakan dengan baik, dan apakah hal seperti itu menjadi penting jika nanti Pak Edi terpilih kembali, mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk hal-hal seperti itu. Sedangkan yang kedua adalah sebuah program atau kebijakan seorang gubernur petahana, yaitu Pak Edi Rahmayadi, ketika mengkampanyekan atau mensosialisasikan sebuah program, bahkan sudah pada uji kelayakan program tol dalam kota yang hingga akhir masa periodenya tidak nampak wujudnya, karena memang ketika program itu dicanangkan dan diuji cobakan terjadi karena internasional COVID-19, dan kemudian di awal-awal Pak Edi menyebut bahwa dia harus membayar hutang lebih dahulu, hutang yang ditinggalkan gubernur sebelumnya yang dia harus tanggung, kemudian masuk wabah COVID, dan barulah di akhir-akhir periode dia dapat melakukan pembangunan, sehingga hal itu hingga ke periode akhir tidak terwujud. Itu menjadi bahan bagi Bobi untuk menyerang Edi bahwa sejumlah program kebijakan Edi tidak nampak wujudnya. Kita akan masih menunggu pada debat nanti apa yang kritik-kritikan apa selain penyampaian visi misi dan target program yang disampaikan para calon, apakah juga akan kembali menyerang dengan bahan-bahan kegagalan maupun langkah-langkah sebelumnya. Karena Bobi juga diserang dengan banyaknya kota Medan yang hari ini belum selesai. Bobi terpaksa akan meninggalkannya jika dia terpilih menjadi Gubernur Sumatera Utara. Jadi
Ini juga kritik yang sangat keras dari Pak Edi Rahmayadi tentang hal itu. Kemudian mengenai keamanan, pada debat kedua sebenarnya di dalam ruangan sempat memanas sejenak karena tim atau pendukung pasangan nomor urut 02 Pak Edi Rahmayadi ini sempat melakukan protes kepada tim 01 bahwa mereka seakan-akan mendapat intimidasi. Namun memang protes itu hanya berlangsung singkat dan kemudian debat kembali berjalan. Namun ternyata kericuhan justru terjadi pada saat debat telah selesai dan dibagi dua gelombang kepulangan massa. Yang pertama pada debat kedua ini diberi kesempatan adalah pasangan 02 yaitu Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala. Ketika konvoy mereka melewati atau melintas di depan gedung atau hotel tempat debat itu berlangsung, di sanalah rombongan berpapasan dengan kelompok pendukung 01 Bobi Surya. Terjadi aksi saling lempar botol air mineral. Aksi ini berlangsung beberapa saat dan memang langsung berhasil diredakan dan Pak Edi juga langsung dievakuasi. Meskipun Pak Edi mengklaim kepalanya sempat terlempar air mineral. Dan selanjutnya pada saat rombongan 02 pulang dan rombongan Bobi Nasution juga mengklaim bahwa mobil mereka terkena lemparan pada saat akan pulang dan melintas di jalan Sen Maulana Lubis. Kedua pihak saling mengadu ke pihak 01 mengadu ke Polda Sumatera Utara, kemudian pihak 02 mengadu ke Polresta Medan. Dan kemudian Bobi menyatakan bahwa pengaduan itu akan dicabut sehingga untuk demi keamanan proses pilkada ini. Sedangkan di tim 02 kita belum melihat perkembangan, apakah proses ini berjalan seperti yang mereka harapkan, tuntutkan kepada kepolisian. Polisi sendiri hari ini akan mengerahkan sekitar 1.500 personil, 1.400 lebih personil yang ditempatkan dalam 3 zona. Satu adalah di tempat saya berdiri saat ini. Di dalam ruangan ini, di dalam arena debat, ada sekitar 300 personil polisi nanti yang akan disiapkan. Kemudian di luar arena debat, masih di dalam gedung, juga ada tim gabungan TNI Polri yang akan berjaga dan berbagi tugas agar kedua kelompok atau dua pasangan calon ini tidak saling bertemu, akan diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi persinggungan. Dan di luar gedung juga akan disiapkan sebagai zona 3, akan ditempatkan juga 300 lebih personil untuk menjaga tidak terjadi lagi peristiwa pada pasca debat kedua yang berlangsung di Hotel Santika kemarin. Polisi berharap dengan penjagaan ini dan dengan sudah mempertemukan atau berdialog dengan kedua pasangan calon ini dan pendukungnya, diharapkan peristiwa yang kemarin tidak terjadi lagi. Tapi memang isu atau strategi debat yang disampaikan pada kedua pasangan calon ini diharapkan memang tidak memprovokasi atau tidak membuat marah kedua pasangan calon, terutama pendukung kedua pasangan calon yang pada periode debat lalu memang lebih banyak menyerang pribadi calon masing-masing, calon lawan. Ya, ini membuat calon lawan kemudian membalas lagi dengan hal yang bukan hanya mendukung tapi juga menyerang lawan dengan serangan-serangan yang sifatnya lebih kepada pribadi individunya, bukan pada kemampuan visi mereka dalam menerapkan program-program yang nantinya terpilih. Kita akan masih melihat, mudah-mudahan semua berjalan dengan baik dan ini menjadi debat ketiga yang akan tentu saja menjadi pengambilan sikap bagi pemilih dari dua calon ini, siapa yang menurut mereka dapat mewakili aspirasinya dan dapat memenuhi harapan-harapannya jika terpilih nanti selama 5 tahun memimpin Sumatera Utara, membawa masyarakat Sumatera Utara jadi lebih baik, jadi lebih sejahtera. Demikian, Freddy. Baik Agus, dari laporan Anda bisa dibilang Pilkada Sumut ini cukup panas dan juga tentunya kita nantikan kejutan-kejutan apa saja yang disampaikan melalui debat ketiga kali ini dan kita harapkan debat ini berlangsung kondusif, tidak ada ricuh kembali. Terima kasih Agus Supratman, produser lapangan CNN Indonesia untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas.